Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Biridha illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kana, khususan mu'allifat al-kitab wa mu'assasatil musalla al-hidayah syalillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang bawa kitabnya halaman 16 3 baris dari bawah. Wa ammal ladzi tusibuhu inda liqa'i rabbi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih melanjutkan cerita serem bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mulai dari halaman 15 baris yang ketiga dari bawah sampai sekarang masih menceritakan, memperingatkan bagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat tanpa uzur. Wa ammal ladzi tusibuhu inda liqa'i rabbi. Dan adapun yang ditimpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat inda liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu saat datangnya hari kiamat. Dah 16 3 baris dari bawah. Wa ammal ladzi tusibuhu inda liqa'i rabbi. Ketika datangnya hari kiamat, azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat adalah idzan syaqqatis sama'u, ketika langit terbelah. Berarti ketika terjadinya kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kematian kita, tapi kalau kiamat kubro itu dihancurkannya seluruh sistem tata surya di muka bumi ini. Kalau dalam hadis dijelaskan kiamat itu terjadi hari Jumat. Sekarang udah Rebu. Nah, iya kan, sekarang Rebu kan? Iya, kalau tapi kan Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Kalau ngelihat tanda-tandanya kayaknya ya bisa jauh, kayaknya bisa dekat. Jauh, karena lafaz Allah masih banyak dikumandangkan. Karena kiamat itu semakin dekat ketika lafaz Allah, kalimat Allah sudah tidak dikumandangkan. Tapi dibilang dekat, wong tanda-tandanya sekarang udah banyak. La taqumus sa'atu hatta yatabahanna fil masajid. Kiamat itu nggak akan terjadi sehingga orang berlomba-lomba bermegah-megahan bangun masjid. Sekarang nggak ada masjid jelek, nggak ada, bagus-bagus.
Tapi kalau isinya masih makmur, masih banyak kegiatan orang sholat berjamaah, banyak orang ngaji, insya Allah kiamatnya jauh. Tapi kalau masjid dibangun bagus, yang ngisi cuma 4 orang, 4L, lu lagi, yang azan ya dia, yang sholawatan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Nanti sampai selesai yang beres-beres tutup pintu yo dia. Makanya 4L, lo lagi. Tapi kalau melihat di Jakarta kayaknya hampir tiap gang ada masjid, tapi setiap waktu ya insya Allah azan bersaut-sautan loh ya. Ini di sini aja kan tiap gang ada masjid ya. Ini gang 5 ada, gang 4 ada, gang 3 sampai sono mentok tukang sepeda itu ada semua. Sono. Oh iya wis pokoknya asal asar masih saut-sautan, insya Allah kiamat jauh. Tapi kalau kiamat pribadi, kiamat sugro, nah ya ini. Ketika nanti ketika langit sudah terbelah alias datangnya hari kiamat, yaktihi akan mendatangi orang yang meninggalkan sholat malakun, malaikat. Wa biyadihi, dan di tangan malaikat itu silsilatun, rantai. Zar'uha, yang ukurannya, rantai ukurannya sab'una dhira'an, 70 dhira'. 1 dhira' itu kurang lebih 50 cm. Kalau ukuran pasnya sih cuma 46,2 cm. Wis dibuletin 50 cm. Berarti kalau 70 dhira' berarti panjangnya berapa meter? 70 dhira' berarti 35 meter. 35 meter itu kalau musola dari sini dinding ini ke dinding itu berapa? Ada 10 18. Oh berarti 3 kali lipat. Kalau 1 dhira' itu 50 cm, berarti kan 2 dhira' itu 1 meter. Kalau 70 dhira' berarti kan 35 meter. Fayu'alliqaha fi unuqihi, dan rantai itu digantungkan di lehernya. Summa, kemudian yudkhiluha, rantai itu dimasukkan fihi, di dalam mulutnya orang yang gak sholat, wa yakhrujuha min duburihi, sampai keluar ke dubur. Dubur itu alat belakangnya loh, kemaluan belakang. Jadi dimasukin ke sini, keluarnya di sini. Kayak orang nyundui ikan panggang. Dulu kalau di kampung saya yang sebelah sini kan rata-rata nelayan. Kalau ikan mau diasepin itu kan ditusuk dari mulut sampai ke sini kan. Itu ikan. Nah ini orang. Orang. Rantai dimusukin dari mulutnya sampai keluar lubang, lubang anusnya itu. Kayak opo ya. Sakitnya. Itu ditimpakan bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa huwa yunadi, dan kemudian diteriakin hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidullah. Hadza, inilah jazaa'u man, balasannya orang yudayyi'u, yang menyepelekan faraidullah, fardu perintah Allah. Naudzubillah. Ini dari kemarin cerita serem melulu ya. Yang kayak lagunya Ida Laila kemarin, dihimpit bumi terbakar api. Nah ya kan yang kemarin itu, yang halaman berapa ya? Yang halaman 16 tahu baris berapa itu? Itu semua ditimpakan kepada orang yang meninggalkan sholat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya.
Keduanya itu berarti Abdullah dan Abbas. Lau anna halaqatan minas silsilati, lau seandainya anna halaqatan, sesungguhnya lingkaran, minas silsilati dari rantai itu tadi. Rantai itu kalau ujungnya sama ujungnya ditemukan kan lingkar kan. Nah, waqa'at, terletak atau diletakkan alal ardi, ke bumi, la ahraqat ha, maka bumi itu akan terbakar. Bumi aja akan terbakar, apalagi orang. Tapi orangnya begitu-begitu enggak mati. Lah kalau mati kan enak, langsung selesai. Jadi orang disiksa itu kayak film Tom and Jerry. Digebuk gepeng hidup lagi, digebuk gepeng hidup lagi, digebuk hancur hidup lagi. Jadi sengsara terus gak berhenti-berhenti. Tapi bagi orang yang masih punya iman, ada harapan nanti akan diambil dengan rahmatnya Allah, akan dipindahkan ke surga. Dengan syarat ia yakin dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya nanti yo paling nginep berapa ratus tahun, bentaran doang. Kan penduduk neraka itu ada yang kontrak, ada yang permanen. Kalau yang permanen, yang mati dalam keadaan kafir itu permanen. Kalau yang mati masih membawa iman, walaupun cuma sekali tok dia baca syahadat, itu pun dipaksa sama penghulu. Leyo, ini budaya yang bagus sih. Penghulu biasanya sebelum memulai mimpin akad nikah, itu wali kan suruh baca syahadat. Lah walaupun dia baca cuma sekali saat mau nikahin anaknya, tapi hatinya yakin itu ia penduduk neraka kalau maksiatnya banyak, tapi cuma ngontrak. Ya ngontrak ya, ada yang 100 tahun, ada yang 200. Lah kalau ngontrak di sini kan paling sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kalau cocok ya sampai 5 tahun ya. Lah kalau di neraka kan enggak begitu, lama banget. As-saniyatu la yanzurullahu ilaihi, orang yang meninggalkan sholat itu la yanzurullah, Allah tidak mau melihat, gak mau memandang, ilaihi, kepada orang tersebut, dicuekin. Wasalisatu la yuzakkihi, tidak dibersihkan dosa-dosanya, walahu, dan bagi orang tersebut adzabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Itu alimun kalau pakai hamzah artinya menyakitkan, tapi kalau alimun pakai ain artinya orang alim, orang pinter, orang berilmu. Kalau ditulis Arab beda antara ain dan hamzah, tapi kalau ditulis Indonesia sama. Kalau dibaca alim artinya menyakitkan. Biasanya pakai koma kecil di atas biasanya, tapi kadang nulisnya ya enggak pakai koma, langsung aja. Kalau Arab jelas beda antara ain dan alif, tapi kalau Indonesia sama, padahal artinya beda jauh. Kalau alim artinya orang yang berilmu, orang pintar, tapi kalau alim yang menyakitkan. Walahu, dan untuk orang yang meninggalkan sholat itu adzabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna awwala ma yaswaddu, sesungguhnya yang paling awal yang yaswaddu, dihitamkan, dirubah menjadi hitam. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, wujuhu tarikis sholat, yaitu wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam wudu
Itu kan setiap gerakan ada doanya aslinya. Mulai dari cuci tangan sampai kumur-kumur, sampai basuh wajah, telinga, terus sampai kaki, itu setiap gerakan kan ada doanya. Cuma kalau ngapalin pakai Arab kelamaan, ya pakai bahasa kita aja. Ketika basuh wajah, ya Allah, semoga engkau cerahkan wajahku nanti di hari kiamat. Ketika basuh tangan-tangan, ya Allah, semoga catatan amalku aku terima dengan tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri, ya Allah, semoga engkau jauhkan, engkau tidak terimakan catatan amalku dengan tangan kiri. Ketika rambut, ya Allah, semoga engkau haramkan rambut dan kepala ini tersentuh api neraka. Ketika kuping, ya Allah, semoga kuping ini mampu mendengar panggilanmu. Ini loh, kuping. Ini walaupun kadang corong speaker itu dekat, itu nggak kedengeran. Nyatanya as-salatu khairum minan naum. Melek sih melek. Tapi enggak segera sholat berarti kan ya enggak kedengeran. Ini hari Rebu. Ibu hari Rebu ngaji, ayo. Lah ini kuping kadang ya kedengeran, kadang ya enggak. Lah ketika kita wudhu, ini basahin kuping, ini dalam hati sambil doa, ya Allah, semoga kuping ini selalu mendengar seruanmu dan panggilanmu. Kemudian ketika basuh kaki, ya Allah, semoga engkau kuatkan nanti dalam meniti sirotol mustaqim. Walaupun sekarang asam urat, asam aurat, ada pengapuran, ada macam-macam, tapi nanti di akhirat moga-moga ini kaki kuat dalam meniti sirotol mustaqim. Lah nanti di akhirat orang yang pertama kali wajahnya langsung berubah jadi ireng, jadi hitam adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi ketika hari kiamat, ketika kita ketemu temen kok tiba-tiba wajahnya hitam, padahal dulu di dunianya putih, cakep, glowing. Apa kata perempuan sekarang glowing. Tapi begitu di akhirat kok jadi ireng, gelap gulita, oh berarti orang itu meninggalkan sholat. Atau mungkin sholat tapi sholatnya sekenanya. Kalau ingat ya sholat, kalau enggak ya blas. Wa anna fi jahannam, dan sesungguhnya di neraka jahanam itu wadian, ada semacam jurang. Yuqalu, yang diberi nama lahu untuk jurang tersebut lam-lam. Nama jurangnya jurang lam-lam. Fihi, di dalam jurang tersebut hayyatun, banyak ular. Kullu hayyatin, di setiap ular, bizikhani raqabatil ba'iri, gedenya segede leher unta. Unta itu lehernya ada segini ya. Unta yang dewasa loh, ada sebadan kita ya. Ya kecil, kurang-kurang dikit lah ya. Segede itu. Tuluha, dan panjangnya masih ratus syahrin. Ibarat palanya di sini, buntutnya di sini, kita jalan kaki sebulan itu baru nyampe. Panjangnya kayak opo. Ini palanya di sini umpama, buntutnya di sini. Kemudian kita mau ngukur pakai jalan kaki. Nah, itu kalau sebulan itu baru ini pala, buntut baru nyampe. Panjang juga ya. Kita jalan kaki 1 jam. Kira-kira nyampe Kalibaru sama nyampe gak? Nyampe ya. Lah ini sebulan. Sebulan nyampe mana? Sampai Surabaya kali ya. Wis itu panjang. Nah, talsa'u, yang itu akan menyengat. Kalau ular menyengat ya, matok apa gigit. Tarikas sholati, orang-orang yang meninggalkan sholat. Fayawli summaha fi jasadi, maka menyebarlah summaha, apa itu?
Racunnya ular apa? Bisanya ular. Fi jasadihi, ke dalam tubuhnya orang yang meninggal sholat itu sab'ina sanatan, selama 70 tahun nggak berhenti-berhenti. Lah kaya apa? Om digigit nyamuk aja kita ginjal-ginjal ya. Kita lagi sholat ya. Iya, lagi sholat ini kaki kebetulan umpama nyamuk, weh ya Allah. Diantuk apa itu? Tawon aja udah bengkak, lagi ini ular. Na'udzubillahi min dzalik. Summa yataharra lamuhu, kemudian mengelupaslah gogrogi. Kalau orang Jawa gogrogi daging. Ngeri ya? Daging tapi kayak daging yang di presto itu loh. Brotoli Indonesianya apa brotoli? Daging. Ibu kalau punya daging itu ada tulangnya, kemudian di presto, begitu diangkat kan empuk ya. Dagingnya merotoli Indonesianya apa? Copot. Lebih penting kalau mati, nggak mati. Merotoli pada jatuh ke tanah, kemudian hidup lagi, disengat lagi, rontok lagi, hidup lagi, sengat lagi, terus sampai kapan? Wallahu a'lam. Yo, sampai nanti datangnya rahmat Allah untuk memindahkan orang tersebut pindah ke surga. Gak berhenti terus bagi orang yang meninggalkan sholat. Lah maka orang-orang tua dulu, termasuk saya dulu, waktu mau pamitan mau berangkat ke Jakarta, emak itu cuman pesennya wis mau kerja apa terserah, yang penting halal tapi jangan lupa sholat 5 waktu. Nggak dipesenin apa-apa, nggak di ini apa-apa, pokoknya mau kerja apa saja yang penting halal, jangan lupa sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu kayaknya enteng tapi nyatanya berat. Banyak orang yang kuat manggul beras 50 kilo, diajak sholat bilangnya nggak kuat. Ada orang yang mundar mandir ke Mekah berangkat umroh, giliran sholat subuh juga sholat. Giliran ditanyain, Pak kok nggak sholat? Wah, lah sholat di sono kan pahalanya sama dengan 100.000. Saya masih punya saldo jadi nggak perlu sholat. Pemahaman keliru. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu nyatanya ya berat, lakabiroh berat, illa kecuali alal khashiin, kepada orang-orang yang serius, orang-orang yang konsentrasi dalam sholatnya. Sholat itu kadang butuh diri ini dipaksa, tapi kalau sudah bisa merasakan, bahkan kalau belum sholat kayaknya ada yang kurang. Kita nih lo pergi kemana-mana, misalnya kok belum sholat, misalnya duhur sampai 1:30 belum sholat, ada rasa gelisah. Iya. Di tempat sholat di mana sih? Gak mau kenal lagi. Umpama ibu datang ke rumah saudara lagi hajatan, kebetulan rumahnya jauh dari musola. Kalau dekat mah nggak masalah. Jauh dari musola, mau kena nggak bawa. Nah, itu kayak perasaan gelisah. Itu kita patut bersyukur bahwa kita itu udah butuh sholat. Jadi bukan hanya merasakan wajib, tapi merasakan butuh. Kita bepergian kalau belum sholat rasanya masih gelisah, masih ganjel. Ini patut kita syukuri, rasa yang kita syukuri, alhamdulillah, bahwa kita sudah bisa merasakan butuh sholat. Kalau orang yang rasanya biasa-biasa aja ketika nggak sholat, bahaya. Jadi nggak ada rasa apa-apa ketika nggak sholat, terus tenang aja. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa kayak ketinggalan, terus tenang. Wah, itu harus diistighfari, bahaya. Dan kita patut bersyukur ketika ada rasa gelisah ketika belum sholat. Atau misalnya kita mau sholat tapi keadaannya misalnya mohon maaf ya,
umpama lagi sakit, terus kebetulan anak-anak lagi nggak ada, ibu pengen bersih-bersih umpama ya, nggak ada yang bantu bersih-bersih, kok dalam hati ya Allah ini mau sholat kok begini, itu rasa yang patut disyukuri bahwa kita udah merasa butuh sholat. Tapi kalau orang ketika sakit kok malah kebeneran, saya kan sakit, kalau nggak sholat mah nggak apa-apa lah, itu patut diistighfari. Harus istighfar sebanyak-banyaknya. Berarti hati kita udah tanda ada penyakit ketika nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa susah ketika belum sholat. Tapi kalau udah ada rasa sedih, susah ketika belum sholat, nah itu rasa yang hati atau rasa yang patut disyukur. Nah, maksudnya? Nah,